bersyukur dulu pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, masih adalah waktu kita untuk menambah wawasan. Di sini sudah hadir juga bersama kita pemateri Pak Dadan Hermawan. Itu beliau adalah seorang yang cukup sibuk. Tadi kita sudah bincang-bincang sedikit dengan beliau ya. Nah, ini kita termasuk yang beruntung karena Bu Rini mampu meyakinkan beliau untuk bisa memberikan berbagi ilmu kepada kita di komunitas NGMP ini. Nah, syukur kita salah satunya itu, kemudian kesehatan, juga waktu luang yang kita miliki. Kemudian selawat berserta salam hendaknya selalu tercurah kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lapas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, izinkan saya perkenalkan dulu ya Pak Dadan ya, yang saya hormati dengan Bu Rini ya. Saya perkenalkan dulu Pak Dadan sedikit dari jabatan dan aktivitas beliau. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah SPF SDN SD Negeri Pelita Karya. Kemudian beliau juga pernah menjadi pengajar praktik guru penggerak angkatan pertama. Jadi ini yang pertama-tama ini luar biasa biasanya. Karena membuka jalan perintis. Kemudian beliau adalah pernah menjabat sebagai fasilitator guru penggerak angkatan 5. Seperti beliau sampaikan di bincang-bincang tadi. Kemudian beliau juga menjabat sebagai ketua yayasan Abu Salam. Nah, ini agak apa kalau membacanya dengan tulisan Latin ya. Kemudian beliau adalah founder TBBM Teras Ilalang Subang. Selanjutnya beliau juga berkontribusi sebagai editor koran Siap Belajar Subang. Kemudian juga kontributor Kompasiana, tintahijau.com. Kemudian pengurus Forum TBM Jawa Barat. Selain itu capaian di kependidikan, beliau menuliskan beberapa hal, saya yakin ini hanya beberapa hal yang dituliskan. Kalau dituliskan semua ini mungkin tidak cukup untuk satu slide. Beliau adalah guru prestasi tingkat pertama Kabupaten Subang tahun 2016 dan 2019. Jadi tidak hanya sekali. Beliau sudah mencicipi prestasi terbaik pertama itu guru prestasi 2 kali, yaitu 2016 dan 2019. Kemudian beliau juga pernah Jawara Award Bupati Subang Guru Inspirasi. Ya, Pak Dadan ya, ini tahunnya tahun 2019. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan anugerah pegiat literasi Kabupaten Subang tahun 2020. Kemudian beliau juga pernah mendapatkan anugerah penggerak literasi masyarakat tahun 2021, termasuk dalam 50 guru penulis artikel terbaik se-Indonesia tahun 2018, menjadi finalis inovasi pembelajaran Kemdikbud tahun 2017, kemudian Teacher Professional Development Indonesia Australia tahun 2016. Adapun beberapa karya yang beliau sudah hasilkan adalah yang pertama 27 buku ontologi dan mandiri. Kemudian 50 lebih dari 50 artikel populer yang terpublikasi. Kemudian 18 karya inovasi pembelajaran. Nah, itu sedikit perkenalan pembacaan CV dari kami tentang pemateri kita yaitu Pak Dadan. Sekarang kita tibalah kesempatan waktunya yang kita tunggu-tunggu untuk menambah wawasan kita. Ini saya langsung serahkan ke Pak Dadan ya untuk mengisi materi. Kepada Pak Dadan kami persilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih Pak Alek dan Ibu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat ini wasilah Ibu Rini nih yang meminta saya untuk berbagi informasi tentang kurikulum Merdeka, walaupun rasanya saya bukan yang terbaik. Kayak teman-teman di sini udah pada jago tentang kurikulum Merdeka karena sudah berjalan hampir setahun ya. Tapi mungkin lebih kepada sharing saja lah gitu, tentang apa yang saya pahami tentang kurikulum Merdeka. Mungkin nanti teman-teman juga jika mau berbagi pengalaman tentang hal ini juga nanti bisa kita saling sharing agar mungkin memperkaya pemahaman kita tentang kurikulum Merdeka. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ini keberkahan untuk kita, bahkan teman-teman se-Indonesia ini ya, ada yang dari Cirebon, saya lihat ada beberapa teman saya dari Bandung juga, dari Subang yang ikut bergabung pada siang hari ini. Kita hari ini pertemukan di Riau ini, di Siak, ini luar biasa jauh banget. Dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ini bagian dari keberkahan lah untuk kita semuanya ya, karena kita hari ini sangat membutuhkan keberkahan dari pendidikan ini gitu, karena apapun yang kita miliki tanpa keberkahan ini tidak akan jadi apa-apa gitu. Rezeki kita, usia kita, ilmu kita yang banyak mungkin tanpa keberkahan jadi tidak apa-apa, tidak ada manfaatnya gitu, atau tidak berdampak positif untuk banyak orang. Rezeki kita pun kalau tidak ada keberkahan mungkin tidak terasa cukupnya gitu, yang banyak tidak terasa cukup, yang kurang apalagi seperti itu. Usia kita juga sama, mungkin sampai hari ini jangan sampai kita hanya menghabiskan usia kita setiap hari tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mudah-mudahan nih waktu pada Jumat ini menjadi waktu yang berkah untuk kita saling silaturahim. Yang pertama sudah pasti, yang kedua kita coba sambil berbincang-bincang tentang dunia kita sendiri, yaitu dunia pendidikan. Dan sebelum kita diskusi tentang materi pendidikan, ada satu hal yang sering saya sampaikan ke teman-teman kalau saya punya kesempatan untuk menyampaikannya, bahwa profesi guru ini adalah profesi yang luar biasa, yang sangat istimewa gitu, yang kita harus bersyukur ketika kita termasuk salah satu orang yang ditakdirkan ada di dunia ini seperti itu, di dunia pendidikan ini. Tapi ada juga yang harus kita sepakati bersama, bahwa karena guru ini adalah profesi yang sangat istimewa, maka siapapun kita yang hari ini sudah memiliki atau berada di profesi ini, apakah kemarin atau di masa yang lalu kita pernah memimpikannya ataupun tidak profesi ini, tapi kalau hari ini kita sudah menjadi guru, maka satu hal yang saya sering wanti-wanti, tolong jangan main-main dengan profesi kita. Karena kalau guru main-main dengan profesinya, dia sama dengan sedang main-main dengan nasib ratusan, puluhan, bahkan ribuan anak-anak kita yang setiap hari kita temui di meja-meja belajar. Dan kita bisa membayangkan jika suatu saat nanti mereka menjadi anak-anak yang tidak punya masa depan, maka kita salah satu orang yang berkontribusi terhadap kegagalan mereka itu gitu. Makanya mau PNS, mau ASN, mau P3K, mau non ASN, kalau sudah jadi guru dan memilih profesi ini, maka tolong tidak main-main seperti itu. Baik teman-teman semuanya, izinkan saya share screen sebagai panduan untuk diskusi kita pada sore hari ini. Sudah bisa terlihatkah? Sudah nih Pak, sudah. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk komitmen waktu insya Allah kita sudah sepakat ya, sudah terbiasa kita bertemu di ruang maya. Nanti Bapak Ibu kita perkaya dengan diskusi, mungkin ada yang perlu diskusikan atau yang perlu ditanyakan, kita akan mencari solusinya bersama-sama. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat, saya punya satu gambar di sini. Ini gambar yang kita umpamakan gambar pohon pendidikan. Nah, di sini ada beberapa tipe orang gitu. Ada orang yang, Mohon maaf Pak Dadan, ya, slide-nya belum jalan. belum jalan ya. Saya coba Pak. Ya, agak. Sekarang, berarti nggak bisa di full screen ini. Baik Bapak Ibu semuanya. Nah,
Ini saya punya gambar ya, di sini ada gambar pohon. Saya namakan ini adalah pohon pendidikan. Gitu. Kita anggap bahwa hari ini pendidikan kita ibarat pohon ini. Gitu. Dan ini ada orang yang dengan berbagai macam pose di sini. Ada yang masih asik tengkurepan gitu, ada yang sudah gelantungan gitu, ada yang sudah manjat gitu, ranting yang bawah sampai ada yang sudah di atas. Nah, ini adalah posisi kita hari ini. Diakui atau tidak diakui atau tidak oleh kita, maka kita ini ada dalam posisi yang sangat berbeda-beda. Mungkin ada yang mulai ada yang sudah naik gitu, merangkak ke atas gitu, ada yang masih gelantungan, naik enggak seperti itu. Ada yang masih menikmati posisi lamanya gitu, susah move on dari kebiasaan-kebiasaan lamanya gitu. Ada juga yang sudah naik ke atas tapi akhirnya jatuh lagi. Atau ada yang juga sedang menikmati proses memanjat pendidikan ini sendiri. Nah, kita ada di mana? Silakan Bapak Ibu tidak usah dijawab, jawab sendiri saja dalam hatinya, posisi kita hari ini ada di mana. Tapi seharusnya kita setiap saat harus berada di posisi terbaik dalam pendidikan ini, seperti Bapak Ibu. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa zaman yang terus berubah ini juga sesuatu yang tidak bisa kita tahan gitu. Ketika semuanya berjalan, program-program di pendidikan datang silih berganti dan sebagainya, maka seharusnya kita yang ada di dalam pendidikan itu harus mengikuti terus perkembangan itu. Kalau kita menolak untuk mengikutinya, maka lama-kelamaan kita akan berubah menjadi artefak istilahnya gitu. Kemudian tergilas oleh perkembangan itu sendiri dan kita hanya jadi penonton, tidak menjadi bagian perubahan-perubahan itu sendiri. Bapak Ibu semuanya, ada dua hal biasanya yang menyebabkan kita tidak mau berubah ketika mendapatkan sesuatu yang baru. Yang pertama, mental block. Mental block ini adalah, ini kebanyakan yang kadang-kadang ketika ada yang baru tuh, ngapain sih harus repot-repot belajar ini, belajar itu gitu, nanti pun gitu-gitu aja. Seperti kalau kurikulum kan sudah ada stigma bahwa ganti menteri ganti kurikulum, ganti pemimpinan ganti kurikulum. Padahal kurikulum ini juga sesuatu yang memang harus berubah gitu, karena proyek kita ini bukan proyek untuk mengubah sesuatu yang hari ini langsung bisa kita lihat efeknya gitu, perubahannya, tapi pendidikan yang kita laksanakan hari ini itu perlu untuk kita persiapkan menghadapi perkembangan zaman yang akan terjadi sekian tahun yang akan datang, seperti itu. Makanya perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita hindari. Yang kedua, biasanya orang banyak yang gagal untuk memanjat naik terus ke atas itu karena terlalu sering mendengar dan terlalu sering melihat. Ada yang udah mau mencoba naik, kemudian dengar dari orang lain, atau tidak kuat menahan cibiran, tidak kuat melihat menahan tatapan orang yang tidak enak gitu, akhirnya memilih untuk turun lagi atau tidak mau mengubah dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu semuanya, kita masuk ke materi kurikulum merdeka. Ini karena waktu yang disediakan untuk saya hanya 1,5 jam, jadi kayaknya saya lebih kepada memberikan gambaran umum tentang kurikulum merdeka. Tidak sampai ke kita menguraikan CP menjadi TP menjadi ATP, apalagi nanti membongkar proyek gitu. Proyek P5-nya mungkin kita hanya diskusi secara keseluruhan saja, dan kalau memang kita butuh yang lebih utuh lagi, mungkin nanti kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Karena kalau untuk membahas semua materinya saya butuh waktu sekitar 4 atau 5 jam, itu lengkap dengan proyeknya, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, kurikulum merdeka ini diangkat dari konsep Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar. Sebetulnya ini ide yang sudah ditawarkan jauh-jauh hari. Kalau kita lihat perkembangan kurikulum, karena kan di kurikulum merdeka ini dikenal menghidupkan kembali tentang Pancadharma. Itu di kurikulum kita pun dulu sudah pernah digulirkan. Kurikulum tahun 64 itu sudah ada Pancadharma waktu itu. Cuman karena pergantian pemerintahan, kemudian kurikulum itu dirubah dan nyaris dihapuskan gitu. Akhirnya di tahun 2021 ke sini kita kemudian dikenalkan kembali dengan kurikulum merdeka ini. Nah, kenapa kurikulum merdeka? Ini diharapkan dengan menggunakan kurikulum ini akhirnya bisa menghadirkan orang-orang yang merdeka. Tapi orang merdeka itu sebetulnya tidak mudah didapatkan gitu, karena orang ingin merdeka itu ada syarat-syaratnya. Biasanya orang merdeka itu punya syarat, pertama harus punya keberanian. Orang yang punya keberanian cenderung punya kesempatan untuk merdeka hidupnya gitu.
Kalau orang yang tidak punya keberanian, maka ketika dia ingin mengatakan sesuatu, nggak berani menyampaikannya, maka dia akan terjajah dengan keinginannya sendiri seperti itu. Dia melakukan sesuatu, tapi dia tidak punya keberanian, akhirnya tidak melakukan apa yang dia inginkan. Yang kedua, orang yang merdeka itu orang yang menyukai tantangan. Jadi orang merdeka itu orang yang suka dengan tantangan. Ketika mendengar ada kurikulum merdeka, dia tertantang. Apa nih kurikulum apa nih kayak gini? Terus dia pasti mau mempelajari dan sebagainya. Kemudian kemerdekaan itu hanya bisa diraih oleh kebersamaan. Indonesia merdeka hari ini juga buat kebersamaan. Tidak mungkin Indonesia hari merdeka kalau waktu itu tidak ada kebersamaan antar seluruh bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan ini akan melahirkan orang-orang yang mandiri. Ujungnya diharapkan dari kurikulum merdeka ini melahirkan kebahagiaan. Nah, maka di kurikulum merdeka ini, kalau setelah nanti kita mengimplementasikannya di sekolah, kurikulum merdeka, kemudian masih ada anak yang merasa terjajah, masih kayak ada guru yang merasa tertekan, masih ada kepala sekolah yang merasa terkungkung hidupnya, maka dikhawatirkan ada yang salah dengan kurikulum merdeka yang kita aplikasikan di sekolah kita, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, saya akan mulai dari ini. Ini biar mudah untuk kita memahami tentang kurikulum merdeka. Saya akan menyampaikan tentang fakta-fakta kurikulum 13, kemudian perbedaannya dengan kurikulum merdeka. Jangan sampai ketika kita sudah diskusi tentang kurikulum merdeka, tapi ditanya apa sih perbedaannya kurikulum merdeka dengan kurikulum 13, kita masih belum bisa menjawabnya, belum bisa membedakannya seperti itu. Oke, yang pertama, ini fakta kurikulum 13. Ada dalam Permendikbud nomor 67 tahun 2013 bahwa bunyinya seperti ini, bahwa rasionalisasi pengembangan kurikulum 13 itu terkait dengan penguatan materi. Nah, ini memberikan informasi kepada kita bahwa di kurikulum 13 itu yang dikuatkan adalah materi. Makanya tidak heran kalau Bapak Ibu ketika kita menggunakan kurikulum 13, maka materi itu sangat padat di situ. Bahkan ketika materi itu yang dari KI kemudian KD kita sebarkan menjadi silabus, sampai akhirnya kalau dibukukan sudah terpetakan setiap hari sudah ada pembelajaran yang harus diikuti. Hari pertama pembelajaran apa, besoknya pembelajaran keberapa, terus 1 tahun udah full dengan materi yang sudah disetting per pembelajaran setiap harinya. Itu di kurikulum 13. Sehingga di kurikulum 13 ini cenderung terlihat seperti pendidikan kita ini seperti materialistis gitu. Karena berfokus pada penguatan materi. Nah, ini dikhawatirkan oleh para pengembang kurikulum ini, khawatirnya pendidikan kita menjadi materialistis. Dan salah satu ciri pendidikan yang materialistis itu adalah di dalamnya banyak tes. Hanya di kurikulum 13 kita sering sekali bertemu dengan istilah tes harian, kemudian tes RTS, PAS, sampai kelulusannya pun ditentukan dengan nilai tes. Nah, Bapak Ibu semuanya, sehingga ini dikhawatirkan nanti esensi sekolah menjadi bergeser. Sekolah kan seharusnya menjadi tempat anak-anak belajar kehidupan gitu. Tapi karena orientasinya kepada tes, akhirnya anak-anak datang ke sekolah setiap hari, guru datang ke sekolah setiap hari, itu niatnya untuk siap mempersiapkan diri di tes esok hari, mempersiapkan diri di tes untuk akhir tengah semester, tes akhir semester seperti itu. Bahkan di akhir semester ketika UN waktu itu kan menjadi sebuah momen yang sangat luar biasa gitu. UN itu semua orang berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Padahal seharusnya anak-anak datang ke sekolah itu bukan untuk mengejar-ngejar angka tes itu sendiri gitu, tapi untuk belajar hidup. Harusnya ketika anak sudah belajar di sekolah, mereka kembali dalam kehidupan, mereka sudah cakap bagaimana menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Karena sekolah ini harusnya menjadi tempat miniatur kehidupan anak gitu. Apa yang anak dapatkan nanti dalam kehidupan, apa yang anak temui dalam kehidupan, itu harus diajarkan di sekolah gitu. Jadi sekolah itu tempat anak untuk belajar hidup harusnya gitu. Apalagi di tingkat dasar SD SMP. Ini adalah materinya harusnya materi-materi tentang materi-materi dasar tentang kehidupan. Ini dikhawatirkan efek dari banyaknya materi sebagai bahan penguatan dalam kurikulum 13. Maka di kurikulum merdeka materi itu disederhanakan menjadi materi-materi esensial istilahnya gitu. Sehingga banyak materi-materi yang memang tidak esensial akhirnya dibuang. Apa itu esensial? Esensial itu adalah materi yang penting untuk anak hidup gitu, untuk kehidupan anak gitu. Jadi diambil kira-kira butuh enggak nih anak SMP belajar tentang A, tentang B, tentang C. Kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak dibutuhkan, maka itu tidak diajarkan dulu.
sebagai contoh di SD, itu di kelas 6 di SD itu ada materi matematika. Kalau zaman dulu ada materi menghitung volume tabung yang seperti itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, jangankan anak-anak itu, orang dewasa aja jarang bertemu dengan rumus itu. Bahkan kadang-kadang guru sendiri kalau mau bertemu dengan materi matematika itu kan harus membuka lagi bukunya, ngapalin rumusnya lagi seperti itu. Karena saking jarangnya bertemu dengan rumus menghitung volume bola dalam kehidupan sehari-hari. Paling ketemunya yang paling sering adalah materi tentang mengukur luas bangun datar, yang panjang kali lebar paling persegi panjang, seperti itu. Itu pun kalau kita mau jual tanah gitu, kalau kita punya tanahnya gitu, baru kita gunakan rumus itu. Nah oleh karena itu maka di kelas 6 ini sekarang sudah tidak muncul lagi tuh materi tentang menghitung volume bola seperti itu. Jadi itu dianggap belum esensial untuk anak SD. Mungkin di SMP nanti ada seperti itu. Itulah salah satu perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah ada pengurangan materi-materi yang esensial untuk di kurikulum Merdeka, dan di kurikulum 13 sebagian ditiadakan. Kemudian di kurikulum 13 ini faktanya masih di Permendikbud 67 tahun 2013. Itu tidak ada filosofis khas yang menjadi filter dalam pendidikan kita. Gitu. Dari sejak kita kuliah di kampus-kampus yang kita kenal kan konsep-konsep dan teori-teori dari luar. Kita mengenal yang namanya Brunner, John Locke, Robin Tagore, dan sebagainya. Itu nyaris kita tidak bertemu dengan konsep-konsep filosofis pendidikan yang dimiliki oleh kita sendiri gitu. Ada yang bagus dari Jerman kita adopsi, ada yang bagus dari Finlandia kita adopsi, ada yang bagus dari Singapura kita adopsi. Akhirnya dikhawatirkan nanti kalaupun Indonesia bagus, bagusnya bukan bagus Indonesia, bagusnya bagus Finlandia, bagusnya bagus Inggris, bagusnya bagus Malaysia, sehingga kita tidak punya jati diri dalam pendidikan ini. Maka di kurikulum 13 kita mengangkat konsep Ki Hajar Dewantara sebagai konsep yang dibuat oleh orang tua kita sendiri. Dan Bapak Ibu kalau pernah membaca buku yang Teach Like Finland, mengajar cara Finlandia, itu kalau Bapak Ibu baca isinya mirip dengan buku yang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Bahkan saya ketika membaca berpikir bahwa ini jangan-jangan orang Finlandia belajar dari Indonesia sebetulnya gitu tentang pendidikan, karena apa yang diterapkan di mereka itu sama dengan konsep yang sekarang diangkat dalam kurikulum Merdeka dari buku Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu di kompetensi pada kurikulum 13 masih di Permendikbud nomor 67 itu ada pemisahan kompetensi. Kita kan mengenal ya ada KI1, KI2, KI3, KI4, dipisah-pisah gitu antara spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, ini dikritisi oleh para pemikir kita bahwa dikhawatirkan dengan terjadinya pemisahan-pemisahan ini itu akan terjadi pemisahan kompetensi siswa gitu. Contohnya, mungkin ada anak yang secara pengetahuan dan keterampilan dia cakap, pengetahuannya mungkin bagus, keterampilannya mungkin cakap, tapi secara spiritual kurang, atau secara sosial kurang. Itu kan efeknya luar biasa. Contohnya nih, anak punya keterampilan menyapu lah gitu, yang paling sederhana. Mungkin ada anak yang dia punya pengetahuan tentang menyapu, mau menyapu gaya apa dia bisa gitu. Mau menyapu gaya seperti apa dia bisa. Dia punya keterampilan juga untuk menyapu. Mau menyapu dengan cara A, cara B, cara C dia bisa. Tapi dia lemah di spiritual dan sosialnya. Sehingga bisa jadi dia nyapu tapi nggak jujur nyapunya gitu. Dia nyapu tapi nggak jujur. Bisa terjadi, bisa itu Bapak Ibu. Bisa jadi ketika ada guru nyapunya bener. Di kolong-kolong wajahnya disapuin kayak gitu. Tapi ketika guru tidak ada, yang sapu cuma luarnya aja, yang gampang-gampang disapunya aja. Itu kan tidak, itu hal sederhana contohnya. Nah, dikhawatirkan bisa terjadi hal seperti itu, maka di kurikulum 13 tidak ada pemisahan kompetensi, yang ada hanya satu capaian pembelajaran atau CP yang dituangkan dalam BSKP 033 tahun 2022. Kemudian berikutnya Bapak Ibu semuanya, fakta di kurikulum 2013 yaitu tidak ada alasan disebut minimal dan harus dikuasai. Tadi di kurikulum 2013 anak kan harus mengejar KD ya yang sudah disediakan oleh pemerintah. Tapi kalau ditanya kenapa anak harus belajar KD itu enggak, kita bingung ngejawabnya apa gitu. Kenapa anak belajar KD ini nih gitu. Tapi di kurikulum Merdeka yang ada adalah CP. CP itu adalah materi-materi esensial tadi. Dan materi esensial itu adalah materi yang penting untuk hidup anak. Jadi kalau ditanya, kenapa anak harus belajar materi ini? Ini penting untuk hidup anak. Itu jawabannya.
Jadi di kurikulum di kurikulum Merdeka ini materi-materi yang diajarkan adalah materi-materi yang memang penting untuk kehidupan anak-anak. Kemudian di kurikulum 13 kompetensi harus dikuasai dalam waktu 1 tahun dengan materi yang padat. Ini adalah Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Di kurikulum 13 itu kan berlakunya kelas 7, kelas 8, KD-nya sudah jelas. KD kelas 7 ini, materi ini, KD-nya ini. Kelas 8 juga sama, materinya ini, KD-nya ini. KD itu harus selesai dalam waktu 1 tahun. Gitu. Jadi KD-nya harus selesai dalam waktu 1 tahun, dan KD-nya juga tadi materinya padat. Tapi di kurikulum Merdeka, KD ini diganti dengan CP. CP itu disampaikannya tidak 1 tahun, tapi 2 tahun, kan 1 fase. Untuk di SD fase A kelas 1 kelas 2, fase B kelas 3 kelas 4, fase C kelas 5 kelas 6. Di SMP mungkin fase D ya, itu 2 tahun. Jadi CP ini punya waktu yang luang untuk disampaikan ke siswa, tidak harus selesai dalam waktu 1 tahun. Materinya sudah dikurangi, waktunya diperpanjang sehingga akan terjadi proses pendalaman materi seperti itu. Kalau dulu di kurikulum Merdeka kita kurikulum 13 kita agak kesulitan kalau untuk memberikan pendalaman materi karena setiap hari kita sudah ada pembelajaran yang harus diselesaikan. Nah, ini gambaran materi. Ini mohon maaf saya KD-nya KD di SD ya, karena memang saya belum membuat untuk yang SMP, tapi sama saja sebetulnya. Ini untuk di SD contohnya, ini untuk KD kelas 1 dan kelas 2 mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu udah menjadi CP di kurikulum Merdeka. Ini perbedaan banyaknya materi di kurikulum 13 dengan di kurikulum Merdeka. Jadi materi yang banyak di kurikulum 13 itu di kurikulum Merdeka udah semakin sedikit. Yang kita lihat di kurikulum 13 sudah hampir tidak kebaca tulisannya karena saking banyaknya gitu. Di kurikulum Merdeka masih kita baca, bisa kita baca lah gitu ya. Kemudian fakta di kurikulum 13 berikutnya, yaitu pelaksanaan pembelajaran di sekolah dilakukan dengan cara pembelajaran tematik. Kayaknya sama ya, untuk SD SMP juga sama. Bahwa materi pelajaran itu ditematikan, kecuali mungkin PJOK, matematika, dan pembelajaran agama yang dipisahkan gitu. Yang lainnya ditematikan, disatukan. Padahal tidak semua materi itu bisa ditematikan begitu. Atau kalau ditematikan tuh ada yang agak terpaksa gitu ditematikannya gitu karena harus tematik. Nah, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu boleh menyampaikan materi pelajaran ditematikan, boleh diterpadukan atau juga boleh diparsialkan. Silahkan sesuai dengan situasi, kondisi, potensi yang ada di sekolah, potensi gurunya, situasi gurunya, kondisi sekolahnya, kondisi anaknya. Mana yang paling cocok, apa mau diparsialkan, dipisah-pisah, atau mau ditematikan, disatukan seperti dulu, atau sebagian ditematikan, sebagian diparsialkan. Itu sangat dimungkinkan di kurikulum Merdeka. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di kurikulum 13 ada yang namanya KKM. Nah, KKM ini dikritisi di kurikulum Merdeka bahwa KKM ini adalah sama dengan menyamaratakan siswa seperti itu. Karena yang berlaku KKM kan KKM satuan pendidikan gitu. Satu sekolah KKM-nya kadang-kadang sama. Sekolah ini KKM-nya 60, 70, maka semua mata pelajaran harus mencapai angka 70. Padahal kita sudah belajar bahwa anak kita itu memiliki minat bakat yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Gitu. Mungkin buat anak yang memang cakap di bidang matematika, buat dia tidak masalah mau KKM 80 pun gitu. Tapi buat anak yang tidak punya bakat di matematik, kemudian dia bakatnya di seni contohnya, untuk dapat nilai 60 saja kesulitan seperti itu. Nah, sehingga KKM ini dihapuskan karena KKM ini dikhawatirkan kita seperti membanding-bandingkan anak. Dalam materi guru penggerak kita mengenal bahwa konsep Kejar Dewantara guru ini sebagai petani ya, bahwa guru ini seperti petani dan sekolah kita itu seperti kebun gitu. Sekolah kita seperti kebun, guru seperti petani, dan anak-anak yang datang ke sekolah kita itu ibarat benih-benih yang datang dengan karakter masing-masing. Ada yang benihnya jadi benih padi, ada yang datang sebagai benih jagung, ada yang datang sebagai benih pohon kelapa, mungkin ada yang datang sebagai benih pohon pisang gitu. Mereka datang dengan karakternya masing-masing.
dari zaman dulu sampai sekarang itu nggak pernah ada petani yang bisa mengubah pohon padi menjadi pohon jagung. Nggak pernah ada petani yang bisa mengubah kelapa menjadi pisang. Itu nggak pernah terjadi. Gitu. Berarti guru juga sama, nggak pernah ada guru yang bisa mengubah bakat anak yang A menjadi B atau mengubah bakat anak yang C menjadi D. Gitu. Nah, tugas guru di sekolah adalah yang pertama, tugas petani itu adalah menjamin agar kebun kita ini menjadi kebun yang subur. Gitu. Bagaimana agar kebun ini menjadi kebun yang subur, tanahnya gembur, kemudian ketika ditanami oleh pohon apapun itu bisa tumbuh. Bagaimana kita bisa menghadirkan? Baik Pak Dadan, boleh kita ini dulu sambil Pak Dadan istirahat sebentar, kita tengok ada kawan mungkin yang ini kita apa ya sesinya dulu kita agak rendahkan sedikit. Boleh Pak Dadan nih? Boleh. Ini saya nengok ada beberapa orang siapa yang angkat tangan mungkin udah nggak sabaran nih Pak Dadan mau tanya sampai di sini nih kan. Boleh. Silakan mungkin saya kasih kesempatan untuk Ibu yang mau bertanya, Bu Erniati mungkin ya. Ernayani. Bu Ernayani. Atau ini kepencet mungkin ya. Atau Bu Emalia. Silakan Bu. Silakan Bu. Kami kasih kesempatan. Nah, oke mungkin ini dalam keadaan kepencet ini Pak Dadan. Tadi saya memperhatikan angkat tangannya sampai berulang kan. Nah, udah turun terus naik lagi. Ini mungkin nggak sabaran mau ditanyakan penasaran. Jadi saya merasakan posisi itu. Iya. Oke. Kita coba sekali lagi Pak Dadan. Kita panggil ya. Bu Hernayani, mungkin ada yang mau ditanyakan? Atau Bu Emalia? Oke. Mungkin dipencet Pak Dadannya. Iya. Kita lanjutkan lagi Pak Dadan, bisa? Boleh, siap. Atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Boleh, silakan. Silakan Bu. Bu Nur Hidayah. Ya, silakan Bu Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesabarannya, Bapak. Ya, silakan Bu. Salam kenal ini sama pengajar praktik. Dan ini inspirasi saya. Sampai sekarang saya sudah menjadi PP seperti Pak Dadan. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan tadi dijelaskan oleh Bapak kalau di Kurtilas ini TK ya Pak ya, maaf ya ini bertanya tentang kurikulum TK, bukan karena saya bukan bidangnya SD dan SMP. Dan tadi dikatakan sama Bapak kalau sudah tidak memakai KD dan menjadi CP, dan mohon maaf ketika saya belajar di kurikulum Merdeka membuat peta konsep, maaf nih ini ada sebenarnya belum dijelaskan di sini, tapi saya ingin bertanya tentang ini. Ketika saya membuat peta konsep yang berbasis buku, temanya misalnya Aku Cinta Indonesia, tapi ternyata setelah membaca buku tersebut, peta konsep yang dari berikutnya itu kembali mengarah ke tema lain, misalnya nyambungnya ke entah tema binatang, entah tema imajinasiku atau apa gitu. Berarti kita balik lagi tuh ke tema lain gitu. Nah, apakah itu diperbolehkan gitu? Karena yang saya praktekkan di sekolah saya setelah saya memilih salah satu cerita, misalnya cerita tentang burung gagak dan sebuah kendi waktu itu. Nah, kemudian di dalamnya itu kan ada kendi. Jadi kita kembali ke bukan hanya binatang yang kita pelajari ke anak-anak, tapi ke kendi gitu. Jadi di luar tema topik yang sebenarnya sudah kita rancang gitu. Kembali ke yang lain-lain gitu. Apakah itu diperkenankan? Karena
ingin mendapatkan dukungan atau penguatan dari ahlinya mengenai itu, karena saya juga sering gitu ingin menyampaikan materi tentang kurikulum merdeka kepada komunitas PKG atau GTKI gitu. Apakah yang saya lakukan itu sudah benar atau ada perbaikan dari Pak Dadan? Terima kasih Pak, mohon pencerahannya. Terima kasih Bu Nur Hidayah tentang pertanyaannya tadi. Ini saya langsung lempar ke Pak Dadan ya untuk dijawab. Silakan Pak Dadan. Baik Pak Alek, Bu Nur ini CGP saya angkatan pertama dulu. Sekarang sudah jadi PP. Ya luar biasa. Bu Nur, di kurikulum merdeka itu istilahnya tidak ada yang disalahkan gitu. Justru di kurikulum merdeka salah satu ciri khas kurikulum merdeka itu banyak opsi-opsi yang bisa kita ambil gitu. Banyak pilihan-pilihan yang kita bisa ambil. Yang penting kita mencapai CP yang sudah disediakan oleh pemerintah. Pemerintah kan hanya menyediakan CP saja. Ini CP-nya, kemudian ini alokasi waktu yang harus dihabiskan dalam setahunnya. Setelah itu silakan mau seperti apa metodenya, bagaimana bahannya, bagaimana mengembangkan modul ajarnya, kemudian sampai rapotnya pun sebetulnya itu rapotnya dipersilahkan kita mengembangkan sendiri. Tapi karena ketika dipersilahkan akhirnya suka pada bingung gitu, akhirnya kan pemerintah membuat contoh rapot seperti ini gitu. Itu bisa sebetulnya nggak harus seperti itu, Bapak Ibu bisa mengembangkannya seperti itu, apalagi di TK. Nah tadi materi yang disampaikan, kemudian tema yang A disampaikan nyangkut dengan tema yang B, akhirnya kembali ke situ. Itu sebetulnya nggak ada masalah gitu, selama memang CP-nya tercapai dengan cara seperti itu tidak disalahkan. Jadi istilahnya tidak ada yang harus ibu benar atau salah mengajarnya, enggak. Selama CP-nya sudah tercapai itu sudah yang benar. Itu yang saya pahami di kurikulum merdeka seperti itu, Bapak Ibu. Metodenya, pendekatannya itu silakan. Sudah tidak ada yang diwajibkan. Dulu di kurikulum 13 kita wajib menggunakan saintifik. Angkanya 5M, awalnya bahkan harus ngurut dari 1 sampai 5. Kemudian direvisi menjadi boleh acak. Kemudian kita harus menggunakan metode PBL, PJBL, inquiry, discovery yang kayak gitu. Di kurikulum merdeka itu hanya jadi salah satu alternatif pilihan. Bapak Ibu bisa menggunakan pendekatan apa saja, bisa menggunakan metode apa saja, bisa menggunakan strategi apa saja yang cocok dan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, kondisi di lapangan dan anak-anak seperti itu. Jangan sampai kita ingin menggunakan problem based learning ketika kita ngajar, akhirnya sibuk mikirin tahapan based learningnya. Ini udah tahap berapa nih? Apalagi sekarang gitu. Kita nggak fokus pada capaian yang anak capai gitu ketika belajar dengan kita. Nah, di kurikulum merdeka itu semua diberikan keleluasaan, yang paling penting tercapai nggak nih CP-nya seperti itu. Bahkan CP-nya sendiri pun kan Bapak Ibu bisa merdeka. Satu fase itu kan bisa bertukar-tukar materi yang A mau disampaikan di kelas berapa, yang B di kelas berapa, kita sendiri yang menentukannya seperti itu. Termasuk tadi ketika Bu Nur menyampaikan materi tentang burung gagak, kemudian nyangkutnya ke kendi, kendinya keangkat lagi, selama CP tentang gagaknya sudah tercapai, itu nggak masalah seperti itu. Apalagi kalau ternyata ada CP kendi, ada CP gagak, dua-duanya dapat tuh dengan tadi materi tadi itu dibolehkan. Begitu Bu Nur. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Dadan. Bagaimana Bu Nur Hidayah? Kita cukupkan ya. Oke, mungkin kita lanjutkan dulu materinya sekitar 30 menit lagi, Pak ya. Boleh. Pak Dadan, baik, silakan. Ini kalau ada peserta yang angkat tangan nih, saya juga jadi sungkan nih Pak Dadan nih. Boleh, kita lanjutkan dulu. Gimana Pak Dadan? Kalau memang penting untuk di cut dulu, cut aja nggak apa-apa. Kita santai aja. Oke, kita maunya agak santai sedikit ya Pak Dadan ya. Oke, sambil dibaca slide-nya ya. Silakan Bu Salfitra, mungkin kami kasih kesempatan. Satu ini lagi, nanti akan kita lanjutkan materinya. Oke, silakan Bu Salfitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Dadan, saya guru SMP Pak. Kebetulan mengajar di kelas 7 memakai kurikulum merdeka. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Pak, yang mengganggu pemikiran saya. Ketika di SMP mereka memakai kurikulum merdeka, di mana mereka tanpa KKM ya Pak. Tapi kenapa
ketika ingin melanjutkan pendidikan, maksudnya ketika mau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, ke SMA misalnya, mereka dikenakan target nilai yang tinggi misalnya Pak. Kemudian pengalaman untuk anak saya sendiri, kemudian kebetulan sudah kelas 3, dia ikut tes sekolah lanjutan atas, soal-soal tesnya lumayan luar biasa juga susahnya Pak. Sementara di SMP mereka memakai kurikulum merdeka yang tidak memfokuskan pencapaian materi gitu Pak, dan tak ada KKN-nya. Dan juga Pak, ketika akan lanjut lagi ke perguruan tinggi, ternyata soal-soalnya juga tidak merdeka Pak, nasional malahan, untuk semua siswa sama soalnya Pak. Jadi saya agak bingung Pak, gimana korelasinya kurikulum merdeka ini Pak. Jadi mohon pencerahannya Pak. Baik. Itu saja Bu Salfitra. Ya Pak. Kita minta, baik, kita minta penjelasan dan jawaban dari Pak Dadan. Silakan Pak Dadan. Oke, saya jawab sejauh yang saya pahami ya, soalnya ini akan nyangkut dengan kebijakan sebetulnya. Karena dari SMP ke SMA, ke perkuliahan itu kan terkait dengan regulasi sebetulnya, karena bagaimana mereka harus masuk ke tingkat universitas dengan persyaratan ikut tes. Saya melihatnya bahwa kurikulum merdeka hari ini kan masih dalam proses sosialisasi ya gitu, dan makanya kita pun masih bisa memilih antara kurikulum merdeka atau masih kurikulum 13. Jadi belum betul-betul digunakan, dan saya sih mendengar banyak informasi dari teman-teman yang lebih paham gitu bahwa regulasi itu sendiri masih sedang disusun gitu, bagaimana supaya terjadi korelasi antara konsep kurikulum merdeka dengan fakta di lapangan, kemudian bagaimana peralihan jenjang dan sebagainya, termasuk mungkin juga bagaimana proses kelulusan nanti seperti itu. Kemudian KKM sebetulnya tidak hilang Bapak Ibu, tapi berubah menjadi KKTP, dan kalau KKM itu kan berlakunya persatuan pendidikan, kalau KKTP itu per CP, tiap CP ada KKTP-nya, ada KKM lah istilahnya gitu. Di KKM itu ada tiap CP, dan itu kenapa? Nah, ini sebetulnya nyambung nih dengan slide yang saya tayangkan ini. Dan itu kenapa KKM ini berubah menjadi KKTP tadi itu. Ini untuk memberikan keadilan kepada anak-anak. Karena dengan KKM, anak-anak dipaksa itu. Anak-anak dipaksa untuk mengejar satu hal yang sama oleh semua anak yang punya bakat minat yang berbeda dengan karakter mata pelajaran yang berbeda gitu. Karakter pelajarannya berbeda, bakat anaknya berbeda, tapi dia harus mencapai batas minimal yang sama. Ini sesuatu yang agak kurang bisa dicerna lah oleh nalar kita sebagai pendidik. Apalagi kalau kita tadi menganalogikan bahwa anak-anak yang datang ke sekolah kita ini kan beragam gitu, ada yang seperti padi, ada yang seperti jagung, ada yang seperti pohon kelapa. Bahkan di kurikulum merdeka kan ranking dihapus Bapak Ibu. Nah, kenapa ini dihapus? Karena ranking ini, saya sering menyampaikan teman-teman bahwa ranking itu adalah menyenangkan 3 orang anak dan menyakiti berpuluh-puluh anak. Itu ranking, termasuk ranking kita juga salah satu korban ranking dulunya gitu, sakit hati karena nggak pernah ranking 2, ranking 3 gitu. Dan ranking itu kadang-kadang diwariskan Bapak Ibu, kadang guru kelas 2 ketika mau ngasih ranking nanya dulu ke kelas 1 ini anak itu dulu gimana di kelas 1-nya nih gitu, saya mau ngasih ranking takutnya terlalu jomplang gitu angkanya, dan rata-rata cenderung sama. Kenapa? Karena kan ranking diambil dari capaian nilai maksimal dari semua mata pelajaran anak gitu. Kalau anak yang punya multi talent ya mungkin bisa ya dapat, dan anak multi talent akan terus multi talent sampai selesai. Yang dikhawatirkan anak yang rankingnya 5 ke bawah gitu, jangankan tuh ranking 5, ranking 1 aja pindah ke ranking 2 semester berikutnya, sakit hati tuh Bapak Ibu gitu. Apalagi yang nggak pernah punya ranking gitu, kita bisa bayangkan selama 3 tahun di SMP, akhirnya lulus dari SMP dia punya jas buat dirinya bahwa saya anak bodoh, saya nggak pernah ranking 2, saya nggak pernah ranking 1, saya ranking 20 terus. Padahal bagi rapot itu harusnya menjadi saat atau momen di mana anak bahagia. Saya ini mau dibagi hasil pembelajaran. Tapi anak yang biasa ranking 20 ketika dengar bagi rapot, dia males datang ke sekolah. Saya udah tahu saya ranking 20 pasti gitu. Lagi di SD yang 6 tahun gitu. Nah ini sebuah hal yang sangat mengkhawatirkan gitu. Kalau anak belajar di sekolah bertahun-tahun, tapi ketika dia lulus, dia malah menjustifikasi dirinya bahwa dia anak yang bodoh gitu. Padahal belum tentu bodoh kan gitu. Kita kan mengenal multiple intelligence, bahwa setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ada 8 kecerdasan, sekarang 9 ya kecerdasan itu
yang itu tidak bisa dimiliki semuanya oleh satu orang gitu. Satu orang tuh rata-rata hanya bisa memiliki 1-4 kecerdasan, nggak bisa sampai ke 8-8-nya. Adapun yang bisa sampai 8 disebut anak multitalent. Ada anak yang cerdas dalam verbalnya. Anak cerdas verbal udah pasti buat dia nggak kesulitan kalau untuk belajar berbicara, memilih diksi, memilih kata-kata, buat dia mudah gitu. Bahkan mungkin kalau kita ingin jadi penulis susah nulis, salah satunya mungkin kita nggak punya bakat di situ gitu. Nah itu kan buat anak yang punya kecerdasan verbal, buat dia nggak masalah suruh ngomong gitu. Tapi masalahnya tidak setiap orang yang suka ngomong disebut cerdas verbalnya gitu. Karena banyak ibu-ibu kalau pulang kerja ngumpul di rumah tangganya ngomongin tentang ikatan cinta gitu ya atau gosip apa gitu. Wah ramainya luar biasa, tapi suruh naik panggung nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Nah itu yang verbal. Kemudian ada kecerdasan interpersonal, intrapersonal. Kecerdasan tentang bagaimana membaca diri sendiri, membaca diri orang lain. Ada kecerdasan musikal. Bagaimana orang yang cerdas musikalnya dia mudah sekali untuk membaca tinggi nada, suara, warna nada, tangga nada, buat dia mudah lah gitu. Anak yang punya kecerdasan musikal. Ada kecerdasan kinestetik. Buat anak kinestetik mudah kalau untuk belajar nari, untuk belajar olahraga yang berhubungan dengan gerak tangan, gerak kaki, gerak mata, mengkoordinir semua gerakan itu mudah buat anak yang kinestetik. Ada juga anak yang punya bakat matematik gitu. Buat anak yang punya bakat matematik dia mudah untuk melihat sesuatu yang berhubungan dengan logika, rumus, hubungan, relasi, buat dia gampang gitu. Ada juga anak yang punya bakat naturalis. Anak yang naturalis kan dia sangat mudah berinteraksi dengan alam, dengan tumbuhan, dengan binatang, gitu, sampai dia seperti menjiwai gitu. Oh kucing saya lagi baper, kucing saya lagi putus cinta gitu. Buat dia mudah memahami itu gitu, karena punya kecerdasan naturalis. Atau ada kecerdasan spasial. Orang yang spasialnya cerdas kan ketika masuk ke sebuah ruangan dia cerdas, oh di sebelah sini naruh apa, sebelah sana naruh apa, dan ketika orang lihat jadi cantik gitu. Seperti Ridwan Kamil gitu kan, dia bikin mesin aljabar jadi bagus karena dia punya kecerdasan itu gitu. Kalau bapak ibu pulang ke rumah kemudian beli kursi, beli lemari, ketika dipasang berantem sama suami, itu yang salah dengan kecerdasan spasialnya itu. Karena mungkin kata kita cakep, kata suami nggak cocok gitu. Nah ini kan spasial berhubungannya. Nah orang tuh nggak punya ke-8 kecerdasan itu, sangat jarang lah gitu yang multitalent punya ke-8 kecerdasan, rata-rata 1-4. Nah anak di sekolah kita itu seperti itu bapak ibu, dia beda-beda kecerdasannya. Makanya KKM ini nggak adil kalau anak semua harus bisa matematika, anak harus bagus bahasa Indonesianya, anak harus bagus hitungannya, nggak bisa kayak gitu karena anak beda-beda. Kalau seperti itu kita dolim ke anak-anak lah gitu. Dan fatalnya lagi, guru dan orang tua kadang berbuat hal yang salah. Contohnya kita punya anak nih, anak kita ya. Kita punya anak setiap ulangan kalau nilai bahasanya bagus, kalau nilai seninya bagus, tapi nilai matematikanya jeblok. Rata-rata orang tua yang dilakukan apa? Mendatangkan guru les atau memasukkan anak ke tempat les. Padahal yang harus dilakukan adalah tes dulu ini bakat anak di mana gitu. Jangan-jangan bakatnya memang bakat nari gitu, kinestetik, dia nggak punya bakat di logika, di matematika. Akhirnya karena anak kita ini dipaksa untuk belajar yang dia bukan bakatnya, kemudian dia dipaksakan untuk belajar matematika, padahal bukan bakatnya di matematika, mau dikasih profesor sekalipun matematika, itu anak nggak akan maksimal kemampuan matematikanya karena bukan bakatnya. Akhirnya nanti ketika dia dewasa, jadi ahli matematika tidak, jadi ahli musik juga tidak, jadi ahli tari juga tidak, karena nggak pernah dikursuskan. Besok lusa dewasa dia anak gagal hidupnya, yang salah siapa? Gitu. Kita nih yang mengarahkannya gitu. Makanya ini penting, ini yang saya sukai dari kurikulum Merdeka, bagaimana kita harus menganalisis anak sesuai dengan minat bakatnya, dan tugas guru, tugas orang tua adalah menghantarkan anak-anak kita ini nanti tumbuh besar menjadi dewasa, dia menjadi orang yang sukses dengan bakatnya masing-masing. Bapak Ibu kenal Sule kan ya? Komedian Sule kenal kan gitu? Ya, kenal Pak. Kenal. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau Sule ini dikasih soal matematika bisa ngisi enggak? Belum tentu. Kasih soal bahasa, mungkin kalau sekolah bahasa agak bisa ya karena dia punya kawan gitu. Sule ini sukses hidupnya itu bukan karena matematika, bukan karena IPA. Dia punya kecerdasan verbal, dia punya kecerdasan interpersonal, dia punya kecerdasan intrapersonal, dan dia punya kecerdasan musikal. Dengan 4 kecerdasan itu yang tidak ada satupun matematika, suksesnya hidupnya sukses gitu. Nah ini kan gambaran bahwa mulai hari ini di kurikulum mereka nggak ada mata pelajaran spesial. Kalau dulu kan yang namanya MIPA itu kan spesial gitu ya, dianggap istimewa lah gitu.
Kalau yang namanya musik, yang namanya olahraga kadang di nomor 2 kan di SD tuh ya, jadi kadang-kadang seperti itu. Sekarang nggak bisa seperti itu. Semua bakat itu harus dikembangkan. Makanya KKM dihapus. Karena KKM ini mengibaratkan ranking juga dihapus. Karena ranking ini diibaratkan kita membanding-bandingkan anak. Nggak bisa tuh kita membanding-bandingkan anak pohon padi dibandingkan dengan pohon kelapa. Ini juara satu apa? Juara satu padi. Siapa lawannya? Pohon kelapa. Ya nggak adil lah gitu. Nah, makanya di kurikulum Merdeka kenapa ranking ini dihapus? Karena itu membanding-bandingkan siswa dan tidak adil untuk siswa. Karena siswa punya bakatnya masing-masing, nggak bisa disamaratakan. Nah, kalaupun kita mau buat ranking di kelas, maka rankingnya sesuai dengan bakatnya tadi. Mungkin ranking bahasa, ranking matematik. Ini kita lomba pohon padi semua. Mana bibit unggul, mana yang bibit kurang unggul seperti itu. Itu mungkin lebih adil. Walaupun juga menyakiti sebetulnya gitu. Mudah-mudahan nyambung nih dengan jawaban buat Bu Sapitri. Tapi kalau ditanya tentang kenapa di SMP-nya, di SMA dites, nah itu saya nggak bisa jawab. Itu kebijakannya bukan dalam materi kurikulum Merdeka. Tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah kurikulum ini digunakan di semua level pendidikan, kita dapat jawabannya. Tapi kalau hari ini saya sih cenderungnya bahwa ya karena memang belum ditahukan semua sehingga ya seperti itu gitu. Tidak ada korelasi, tidak ada keberlanjutan antara satu level dengan level berikutnya. Baik, Pak Dadan. Ini tadi mau digarisbawahi kenapa ada tes itu, mungkin karena memang SMA-nya belum menerapkan kurikulum Merdeka ya Pak Dadan ya. Jadi dia memang masih pakai sistem lama ya. Oke, saya yakin nih masih banyak pertanyaan dari teman-teman nih, masih penasaran untuk mau ditanyakan langsung ke Pak Dadan. Namun kita kejar sedikit materinya lagi Pak Dadan ya. Silakan dilanjutkan dulu Pak Dadan, nanti kita buka sesi pertanyaan, ini baru pemanasan. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan nanti sepas-pasnya. Oke Pak Dadan, silakan dilanjutkan. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat kita lanjutkan ya. Tadi sebetulnya sudah langsung saya membahas tentang slide yang ini nih, tentang KKM. Jadi KKM itu sebetulnya masih ada tapi jadi KKTP, dan KKTP itu adanya per CP. Tiap TP ada KKTP-nya gitu. Kemudian yang berikutnya ini tadi sudah saya sampaikan yang ini ya. Jadi di kurikulum 13 kita wajib menggunakan pendekatan saintifik. Itu ada PBL, PJBL, Inquiry, Discovery. Sekarang sudah tidak wajib lagi menggunakan itu. Bapak Ibu silakan gunakan sesuai dengan kondisi situasi pembelajaran, materi, tempat dan sebagainya. Termasuk kemampuan kita untuk menyampaikannya. Bahkan saya ke guru-guru saya suka nyampaikan gini, kalau memang kita bisa membuat sendiri cara ngajar yang memang efektif dan efisien, silahkan aja gitu. Yang penting kan utamanya si anak paham dan mengerti tentang apa yang dipelajari seperti itu. Kemudian silabus dulu di kurikulum 2013 ini diamanatkan dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Silabus ini memuat komponen-komponen minimal yang sudah disiapkan oleh pemerintah dengan komponen yang banyak banget ya, mulai dari nomor, kemudian KD-nya apa sampai ke bahan ajarnya, tesnya, semuanya lengkap di situ. Nah, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, silabus kita yang buat sendiri gitu. Kita yang menguraikan silabus itu dari CP menjadi TP menjadi ATP. ATP itu jadi silabus. Nah, ATP yang kita buat itu bisa berbeda dengan ATP yang teman kita buat gitu. Artinya silabus yang kita gunakan di kelas kita itu bisa berbeda dengan silabus yang digunakan dengan kelas yang sama di sekolah yang lain gitu. Atau dengan teman kita yang satu sekolah saja bisa berbeda silabusnya gitu. Karena silabus ini dikembangkan oleh kita sendiri dari CP, TP menjadi ATP. Nah, TP-TP ini kan kita makin jeli kita melihat CP diuraikan menjadi TP, maka bisa makin banyak gitu TP-TP yang kita buatnya gitu. Jadi sekarang kita memiliki kemerdekaan untuk menentukan materi yang mau kita sampaikan di sekolah. Kemudian berikutnya, dulu di kurikulum 13 kita mengenal taksonomi untuk pengetahuan, untuk sikap, dan untuk keterampilan. Bapak Ibu ketika membuat RPP, ketika membuat alat instrumen evaluasi itu kan wajib nih mengiblat ke sini. Untuk membuat soal pengetahuan kita harus mengiblat ke taksonomi Anderson. Belum yang direvisi, itu yang C1, C2, C3, C4 yang itu. Kita bisa mau buat soal yang lot, yang hot, berkiblat pada taksonomi Bloom. Untuk penilaian sikapnya kita berkiblat kepada Kretwal. Untuk keterampilannya berkiblat kepada Dyers yang P1, P2 sampai P5 seperti itu. Dan sekarang di kurikulum Merdeka Bapak Ibu
taksonomi ini boleh digunakan, boleh tidak. Taksonomi yang Anderson ini nih, yang Cretwell sama Dyers ini silakan, boleh dipakai, boleh tidak. Boleh tidak. Di dunia ini ada sekitar 500 taksonomi Bapak Ibu dalam pendidikan. Bapak Ibu silakan mau pakai yang mana saja. Sesuai dengan situasi, kondisi, kebutuhan, dan keadaan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian ini, di kurikulum 13, struktur kurikulum diatur secara mingguan. Gitu, sehingga jadwal kita dibuat per minggu. Dalam seminggu itu kan udah jelas, hari Senin materi apa, pelajaran apa, jam sekian. Selasa juga sama, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu. Nah, di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, struktur kurikulum ini diatur per tahun, tidak per minggu. Setahun ini nih, contohnya matematika, jamnya 144 CP diajarkan di kelas berapa atau di level apa gitu. Maka yang penting Bapak Ibu bisa mencapai jumlah jam pelajaran itu dalam setahun. Tentang bagaimana kita menyampaikannya, mau disampaikan per minggu, seminggu sekali, boleh. Mau disampaikan habis nih, 1 minggu ini kita belajar matematika terus tiap hari, boleh. Atau sebulan deh kita buat jadwalnya per tahun, jadi 1 bulan belajar matematika, bulan berikutnya kita belajarnya bahasa Indonesia sebulan, bulan berikutnya kita belajar tentang keterampilan, itu silakan. Yang penting dalam waktu setahun itu struktur kurikulumnya tercapai, jam pelajarannya. Itu salah satu kemerdekaan kurikulum Merdeka. Bapak Ibu bisa membuat jadwal pelajaran mau per minggu seperti sekarang, mau per bulan atau per tahun, dipersilahkan. Yang penting dalam setahun selesai itu target capaian jam pelajarannya. Kemudian RPP di kurikulum 13 itu diamanatkan oleh Permendikbud nomor 22 harus memuat 13 komponen. Jadi dari mulai kepalanya tuh sampai ke langkah-langkah pembelajaran, langkah pendahuluan, langkah inti, sampai ke penutup, di bawahnya nanti ada evaluasi, sampai ke LKS dan sebagainya. Itu ada 13 langkah yang wajib kita buat dalam RPP di kurikulum 13. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu tidak harus membuat RPP, cukup dengan membuat modul ajar. Dengan membuat modul ajar Bapak Ibu dianggap sudah membuat RPP, dan modul ajar pun cukup memuat 3 hal. Pertama, ada tujuan pembelajaran yang mau kita ajarkan ke anak. Kedua, ada langkah-langkah pembelajarannya. Yang ketiga, ada evaluasinya. Modul ajarnya pun Bapak Ibu bisa menggunakan modul ajar yang 1 lembar untuk 1 kali ngajar, bisa menggunakan 1 lembar untuk 2-3 kali ngajar, atau kalau mau 1 lembar untuk sekian kali ngajar juga silakan. Gitu. Kalau bisa membuatnya, atau membuat modul ajar seperti RP zaman dulu juga diperbolehkan. Itu perbedaannya di kurikulum Merdeka. Jadi kita punya keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar yang kita buat, dan tidak terlalu banyak komponen yang harus ada di sana. Kemudian dalam kurikulum 13 Bapak Ibu ada proyek ya, dan di kurikulum 13 proyek ini proyeknya proyek siswa gitu. Kita harus menggunakan project based learning, itu berbentuk project based learning. Nah, di kurikulum Merdeka proyek ini adalah proyek guru, proyek siswa, proyek kepala sekolah, proyek penjaga sekolah, proyek guru mata pelajaran, semua orang yang ada di sekolah harus terlibat dalam proyek. Jadi proyeknya bukan lagi proyek siswa, tapi proyek bersama seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan P5 atau P3. Nah, nanti silakan Bapak Ibu juga boleh diskusi tentang itu. Dan ada satu hal yang ingin saya garis bawahi dalam proyek kurikulum Merdeka ini, saya melihat teman-teman sudah banyak yang sampai ke pameran gitu ya, sampai panen raya dan sebagainya. Tapi kebanyakan dalam proyek ini hari ini malah menunjukkan euforia proyeknya gitu. Padahal sasaran dari proyek itu bukan subjek proyeknya, tapi karakter yang muncul di anak ketika anak mengikuti proyek. Contohnya proyek nanam jahe. Yang penting itu bukan jahenya gitu, tapi karakter anak apa yang muncul ketika anak mengikuti tahapan-tahapan proyek nanam jahe gitu. Karena proyek inilah proyek bukan proyek fisik gitu, tapi proyek psikis, proyek karakter gitu, sikap anak. Nah, harusnya ketika di panen raya, pameran terakhir itu yang ditunjukkan tentang perubahan-perubahan sikap anak nih setelah anak mengikuti proyek gitu. Itu yang ditunjukkan harusnya, bukan proyeknya. Nah, kita proyeknya nanam jahe. Jahenya mau mati, mau hidup itu nggak masalah gitu. Tapi yang penting sikap anak tuh ketika jahenya mati, apa nih karakter yang muncul di anak tuh apa gitu. Itu Bapak Ibu nih, ini yang sekarang saya lihat banyak euforia tentang proyek yang lebih menonjolkan kepada objek proyeknya. Kemudian dalam kurikulum 13 itu penilaian, ada penilaian harian, ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester, ada penilaian akhir tahun. Begitu. Jadi penilaian itu sudah ditentukan waktunya. Sehingga ini dikhawatirkan kita belajar tuh ngejar-ngejar persiapan untuk penilaian gitu.
Ayo belajar biar bagus nanti PTS-nya, biar bagus PHS-nya, yang jelek kemudian diremedial dan sebagainya. Padahal anak ke sekolah harusnya untuk belajar hidup. Nah, di kurikulum Merdeka penilaian itu berbasisnya bukan waktu, tapi berbasis kebutuhan. Kalau Bapak Ibu butuh nilai untuk anak-anak, silakan ada tes. Kalau sudah tidak butuh nilai karena sudah terbayangkan atau sudah punya bahan untuk menilainya, ya tidak usah ada penilaian. PTS kan kalau dulu gitu, jadi tengah semester kita pasti mengadakan PTS. Tapi kalau Bapak Ibu tanpa ada PTS, tapi setiap hari ketika Bapak Ibu berinteraksi dengan anak, kita kan tiap hari bertemu dengan anak. Ketika belajar dalam kurikulum Merdeka, penilaian itu melekat dalam pembelajaran. Selama kita mengajar, maka selama itu pula kita menilai anak gitu. Ketika kita mengajar kan kita bisa melihat mana anak yang aktif, mana yang tidak aktif, mana anak yang memberikan umpan balik, mana yang tidak, mana yang punya keberanian bertanya, mana tidak. Kita bisa melihat itu ketika proses pembelajaran. Dan itu adalah penilaian yang aktual. Penilaian yang digunakan dalam kurikulum Merdeka itu yang itu gitu, yang melekat dalam pembelajaran. Nah, tidak hanya berbentuk tes tulis di akhir atau tengah semester. Kadang suka seperti ini juga nih, ada guru kadang yang kebingungan ketika mengadakan PTS, kita udah susah payah membuat soal ya, bagiin ke siswa, kemudian siswa memberikan jawaban, ini setelah numpuk jawabannya, kita mau meriksa saja udah lelah gitu, aduh banyak nih harus diperiksa gitu, karena kepikiran atau periksa enggak gitu. Ketika kita periksa, sudah lelah, sudah berusaha payah memeriksa nilai anak, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ada anak yang kebayang nih bagus, harusnya bagus gitu, tapi ternyata kalah sama yang biasa-biasa. Akhirnya kan guru memutar pikir gimana nih cara supaya apa yang saya harapkan dapat nilainya bagus seperti itu. Nah, makanya yang di kurikulum Merdeka nilai itu diambil dari nilai sehari-hari ketika kita bertemu dengan anak. Makanya guru yang baik di dalam kurikulum Merdeka adalah guru yang memiliki banyak catatan tentang anaknya. Tiap hari ketika ketemu anak, oh anak ini aktif, ini enggak, ketika ini itu tiap ada catatannya. Catatan itu yang akan menjadi bahan kita memberikan nilai kepada anak. Bahkan saya bikin anekdot dengan guru-guru sekolah gitu. Kalau begini mah enak nih, guru bisa bikin rapot sebelum ulangan gitu. karena dia udah bisa menggambarkan nih, anak ini memang bagus, ini kurang. Ketika interaksi sehari-hari itu udah kegambar nih kemampuan anak. Nah, itu yang sekarang digunakan dalam kurikulum Merdeka. Sehingga di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, kalau memang tidak butuh tes karena sudah kebayang kemampuan anak, ya udah nggak usah tes gitu. Kalau memang saya belum kebayang nih kemampuan anaknya, silakan dites. Begitu Bapak Ibu. Kemudian bentuk penilaian dalam kurikulum Merdeka pun banyak alternatif pilihan. Bapak Ibu bisa menilai proyek, bisa menilai presentasinya, bisa menilai penugasannya, banyak sekali lah gitu. Jadi akumulasi dari semua yang kita amati dari interaksi kita dengan anak itu bisa jadi bahan penilaian. Dulu nilai rapot seperti ini, sekarang Bapak Ibu boleh menggunakan ini ataupun juga bisa membuat sendiri. Karena nilai rumus rapot nilai itu sebetulnya sama aja. Berapa kali kita mengadakan tes, maka itu pembaginya gitu. Kemudian deskripsi rapot dulu, deskripsinya adalah nilai terendah, KD terendah, KD tertinggi. Kalau sekarang silakan, mau seperti ini boleh, mau dibuat sedetail mungkin juga boleh. Yang penting itu terbaca oleh orang tua, juga terbaca oleh guru tingkat berikutnya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, di kurikulum 13 itu tidak ada penjelasan. Bapak Ibu kalau lihat di permen berapa ya, saya lupa itu, tentang KD itu. Di situ tidak ada penjelasan tentang karakteristik mata pelajaran, kemudian kita tidak bisa mengukur ini mata pelajaran ini bagusnya kalau menggunakan metode apa gitu. Itu tidak ada di KD-nya. Kalau di CP yang sekarang di BSKP 033 2022 itu ada. Jadi sebelum ke CP itu di atasnya ada penjelasan tentang karakteristik pendidikan dan materi pelajarannya. Begitu Bapak Ibu, itu beberapa perbedaan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka. Dan yang harus kita catat juga bahwa kurikulum Merdeka ini bukan kurikulum pengganti dari kurikulum 13, tapi penyempurnaan istilahnya dari kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka. Dan saya kadang suka agak heran kenapa guru banyak yang tidak mau dengan kurikulum Merdeka, padahal banyak sekali kemerdekaannya. Dulu kita nuntut bisa nggak sih gimana guru aja lah di sekolah mah, ada kita yang sangat tahu kondisinya. Sekarang dibebaskan tuh, silakan Bapak Ibu. Yang penting nih CP-nya, ini alokasi waktu setahunnya, mau metode seperti apa, strategi bagaimana, ngajarnya mau di kelas atau di luar, mau menggunakan pendekatan apa, mau penilaian seperti apa, sampai rapotnya pun silakan dikembangkan oleh Bapak Ibu sendiri di sekolah sesuai dengan situasi, kondisi, kemudian aset yang kita miliki di sekolah masing-masing.
Baik, saya timpali boleh nih Pak Boleh, Dadan. boleh, Pak Alek, mangga. Mungkin. Oke. Ini kalau kita menengok ya, seperti statement Pak Dadan tadi, kenapa banyak guru yang tidak mau dengan kurikulum merdeka. Mungkin saya ada kekhawatiran sedikit nih Pak Dadan nih. Boleh nih Pak Dadan ya? Boleh, boleh. Nah, eh, kalau dulu ya waktu seingat saya waktu penerapan kurikulum 13 itu ada seperti ditunjuk guru inti yang sebagai ini ya, sebagai mentor untuk guru-guru lain yang menjadi pembimbing lah untuk menerapkan, bolehlah kita katakan seperti itu, menerapkan kurikulum 13 itu. Nah, kalau sekarang kan kita tengok lebih cenderung kepada banyaknya webinar-webinar saja, namun tidak ada yang seperti pelatihan-pelatihan khusus yang dari Kemendikbud ini, selain dari program guru penggerak itu. Ini bagaimana ini apanya Pak Dadan? Apa memang penyebaran pemberi pemahaman kepada kita rekan-rekan guru ini memang seperti ini apanya, atau memang itu strateginya atau bagaimana? Itu bisa dijelaskan sedikit enggak Pak Dadan? Saya nggak berani menjawab pasti ya, karena ini kebijakan pemerintah gitu. Cuman ya saya lihatnya seperti ini ya, ketika melihat ada program sekolah penggerak gitu, kemudian ada guru penggerak. Walaupun sebetulnya di guru penggerak nggak ada materi kurikulum merdeka. Betul. Nggak ada ya teman-teman ya, karena saya menjadi pasil pun nggak ada materi ini gitu. Ini saya dapatkan dari sekolah penggerak gitu. Sekolah penggerak kan terbatas seperti itu, betul. Ada yang tingkatannya lagi. Iya betul. Ya mungkin lebih kepada anggaran mungkin ya gitu. Saya nggak berani menjawab karena ini rahasia mereka di atas gitu, jadi kenapa nggak ada gitu. Itu pun memang dirasakan di banyak tempat, kenapa tidak ada yang penguatan yang intens gitu, kecuali lewat webinar. Kalau saya lihat trennya sih lebih kepada tren banyak anggaran yang di ini ya, yang di refocusing karena COVID itu, sehingga ya mungkin salah satunya gitu, walaupun saya nggak tahu jawabannya seperti apa. Saya lihat seperti itu sih gitu. Baik. Ya, kita lanjut Pak Dadan ya. Baik Bapak Ibu semuanya, ini lebih kepada konsep Hajar Dewantaranya. Saya tidak akan bahas ini ya, ini lebih ke konsep Hajar Dewantara. Nah ini penting nih. Dalam Hajar Dewantara kita mengenal konsep Tripusat Pendidikan, karena pengimplementasi kurikulum merdeka juga agak sulit kalau Bapak Ibu tidak menggunakan konsep ini. Bahwa pendidikan itu tidak bisa terlepas dari 3 unsur: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah ini penting kita pahami. Bagusnya nih dengan orang tua. Kalau saya di sekolah sih menggalakkan parenting class gitu untuk orang tua. Bahkan digenjot tuh tiap kelas tuh setahun 2 kali saya sampaikan, biar orang tua punya kepedulian, pemahaman yang sama tentang pendidikan. Karena banyak hal yang kita ajarkan ke anak itu bisa habis ketika pulang ke rumah dengan sesuatu yang orang tua lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita ajarkan di sekolah seperti itu. Nah, Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan itu akan menjadi paripurna kalau terjadi di 3 tempat ini: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dan ketiganya ini punya peran masing-masing, nggak bisa ditukar-tukar. Sekolah perannya itu untuk mencerdaskan pikiran, mengisi intelijensi si kepalanya gitu, tentang pengetahuan, keterampilan, itu sekolah tugasnya. Nah, keluarga itu lebih kepada pendidikan karakter, karena sekolah nggak bisa memaksa anak untuk bangun subuh tiap hari, kemudian tidur malam jam 9, itu nggak bisa. Itu kebiasaannya orang tua. Karakter itu di rumah, dan karakter nggak bisa diajarkan. Karakter itu dibiasakan gitu, makanya pembiasaan. Nah, itu tugasnya orang tua. Kemudian masyarakat itu membentuk watak. Nah, kalau ketiga komponen ini bisa bergabung, sekolah bisa menghadirkan ketiga suasana ini, maka akan terjadi pendidikan yang paripurna. Maka tuntutannya untuk kita sebagai guru juga harus punya strategi untuk menghadirkan masyarakat di sekolah gitu. Bagaimana orang tua supaya jadi merasa bagian di sekolah gitu. Karena ini penting gitu. Karena bisa jadi yang kita ajarkan, soalnya nih kita ngedidik anak supaya tidak ngomong kasar aja. Wah, kita sampai buat hukuman sebagainya gitu. Tapi ketika anak keluar gerbang sekolah, baru buka pintu aja tiba-tiba ada motor lewat, kemudian lewat dengan sambil ngomong yang kasar gitu. Itu kan anak ketika mendengar, orang dewasa juga boleh ngomong kayak gitu. Mungkin kita juga boleh gitu. Akhirnya di sekolah kita didik seperti itu, keluar gerbang udah berubah. Apalagi ketika masuk ke rumah, ketika buka pintu rumah tiba-tiba ada piring terbang, ada garpu bertebaran karena sedang berantem orang tuanya. Itu langsung kan merusak semua yang kita ajarkan di sekolah. Seperti ini pentingnya ada kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Masyarakat juga sama. Kalau di negara-negara maju itu terbiasa ketika ada anak-anak, maka orang dewasa di situ akan memerankan diri sebagai guru dan orang tua. Gak peduli itu anak siapa yang ada gitu. Contohnya ketika ada darah berceceran di jalanan gitu, maka orang dewasa di situ pasti menutup mata anak supaya tidak melihat gitu. Karena kalau anak melihat ceceran darah, apalagi melihat yang terkapar, orang yang tergeletak, itu secara tidak langsung mengajarkan ke anak tentang kekerasan. Kalau nanti dia tumbuh dewasa, kemudian suatu saat menghadapi masalah, dia membunuh orang, dia nusuk orang, ya jangan, itu sesuatu yang memang sudah secara tidak langsung terajarkan di masyarakat gitu. Apalagi di kita mah kadang-kadang ketika ada orang gantung diri aja, bukannya anak diumpetin, malah diajak nonton bareng nih yang gantung dirinya gitu kan. Ini bentuk di masyarakat yang memang belum siap hari ini menjadi bagian dari peran katalisator pendidikan. Begitu Bapak Ibu. Saya cari lagi penting apa ya. Ini saya tunjukkan. Ini contoh modul Bapak Ibu ya. Modul ajar kita bisa seperti ini gitu sekarang itu. Ini satu lembar nih. Yang penting ada tujuan pembelajaran, ada langkah pembelajaran, ada evaluasinya. Ini satu lembar ini bisa untuk satu kali ngajar, bisa untuk 2 kali atau berkali-kali gitu. Jadi kita diberi kemudahan hari ini untuk administrasi. Ya Bapak Ibu, mungkin itu inti dari materi umum tentang kurikulum Merdeka. Saya nggak berani dulu nih masuk ke pengembangan CP dan sebagainya karena butuh waktu khusus dan mungkin waktu sudah habis gitu. Jadi kita diskusi di bagian ini dulu mungkin, atau nanti di diskusi ini kita bisa bertemu dengan materi-materi pendalamannya. Baik. Nah, seperti yang disampaikan Pak Dadan tadi Bapak Ibu, ini luar biasa penyampaiannya, sudah membuka wawasan kita ya. Yang selama ini kita cuma tahu namanya saja atau kulit-kulitnya saja, bagian-bagian luar ini udah lebih luas. Lebih luas, kita udah tahu perbedaannya yang mendetail tentang perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Bahwa di Riau ini mungkin juga baru beberapa, seperti Pak Dadan bilang tadi, bahwa baru beberapa sekolah saja yang guru sekolah penggerak. Jadi kita mungkin masih awam juga, termasuk masih awam walaupun sudah berkali-kali ikut webinar, ada juga yang belum kita pahami. Jadi untuk sesi ini kita buka lagi pertanyaan Bapak Ibu yang dari tadi sudah tidak sabar untuk mau bertanya. Silakan Bapak Ibu, mungkin 3 pertanyaan dulu. Kita boleh ya Pak Dadan ya, 3 pertanyaan ya. Nah, baik Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya. Ya, Bu Rini nih, dari Bu Rini. Atau ada yang lain dulu? Nih, dari Ketua MGMP-nya sendiri mau bertanya rupanya Pak Dadan tadi kita ini kan. Oke. Ya, sambil menunggu ya. Silakan Bu Rini. Langsung saja. Oke, baik, makasih Pak Alek atas waktunya. Baik Pak Dadan, tadi luar biasa. Terima kasih Pak Dadan atas penyampaiannya yang udah panjang lebar ya. Di sini tadi kita ketahui ya, dan Pak Dadan tadi sudah menyampaikan juga bahwasanya pada kurikulum Merdeka ini kita fokus kepada materi esensial ya Pak Dadan ya. Iya. Oke. Jadi kayaknya sekarang ini dalam kurikulum Merdeka ini kita hanya fokus pada materi esensial gitu. Tapi kita lihat di kenyataannya kalau sekarang masih adanya Olimpiade seperti itu Pak Dadan, masih ada O2SN seperti itu. Itu bagaimana itu Pak Dadan? Soalnya kalau materi esensial saja yang dipelajari, sementara kita masih melihat adanya Olimpiade, adanya O2SN, dan adanya apa namanya semacam AKM kemarin ya Pak Dadan. Nah, itu lebih kepada menggali literasi dan numerasi gitu. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka kita hanya kepada materi esensial. Jadi saya mungkin menanya Pak Dadan, bagaimana ini permasalahan seperti ini gitu. Bisa dikasihkan pencerahan atau pemahaman kepada kami tentang hal ini gitu. Rasanya ada kayak tolak belakang seperti itu. Baik, terima kasih atas waktu dan jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan langsung Pak Dadan dijawab. Baik Bapak Ibu semuanya, saya coba menjawab ya. Kalau untuk literasi numerasi itu lebih ke kecakapan dasar ya, yang harus memang dikuasai oleh semua orang.
membaca bagian yang memang tidak bisa terpisahkan. Saya juga termasuk salah satu orang yang mengkampanyekan literasi, Bapak Ibu. Saya di rumah buka taman baca. Kemudian saya setiap hari Minggu saya tuh suka bawa buku-buku ngampar tuh di alun-alun kabupaten untuk anak-anak supaya membaca. Itu lebih kepada memang membaca itu hal yang memang nggak bisa dihindari. Modal dasar dalam pendidikan tuh harus membaca. Kemudian numerasi juga sama, kemampuan dasar menulis berhitung juga sesuatu yang memang harus dikuasai oleh anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau terkait dengan sekarang masih ada ya lomba-lomba seperti itu. Kalau saya sih berpikir seperti ini, itu bagian dari kesempatan untuk kita sebetulnya mengembangkan anak yang bakatnya di situ gitu. Karena walaupun materi esensial untuk anak-anak yang punya kemampuan lebih di bidang tertentu, dia bisa belajar, bisa diberikan pendalaman materi tentang materi yang memang dia bakatnya di situ seperti itu. Sehingga malah saya inginnya kalau bisa semua mata pelajaran itu dilombakan gitu, ada lombanya gitu. Tapi nanti yang lombanya ya peserta yang dibakat itu, yang IPS, semua orang IPS dikompetisikan gitu untuk repressing kemampuan anak di situ gitu. Hari ini kan justru yang saya kritik, kenapa hal-hal yang berhubungan dengan materi ilmu-ilmu yang dianggap tren itu ada, tapi lomba-lomba untuk materi-materi tertentu itu jarang. Kayak lomba keterampilan itu masih jarang gitu, masih kurang, walaupun ada juga nggak terlalu tren, karena cuma dianggap lomba pelengkap saja seperti itu. Padahal itu pun bagian dari bakat anak yang nggak bisa disepelekan seperti itu. Jadi kemudian juga tadi kita belum bisa melepaskan diri sepenuhnya dari kurikulum 13, karena kan kurikulum mereka juga baru bis gitu, baru bismil, mungkin belum ar-Rahman ar-Rahimnya belum ada gitu. Baru bismillahnya aja gitu, jadi baru mulai saja. Mungkin kita baru bisa menilai kalau nanti sudah 2024-2025 ya, kita kalau sudah berjalan semua, kita bisa melihat nih masih tetap aja atau memang sudah mengarah kepada esensi dalam kurikulum merdeka gitu. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari Pak Dadan, bahwa memang kita simpulkan tidak bertolak belakang sebenarnya kegiatan-kegiatan perlombaan itu ya Pak ya. Malahan itu adalah kesempatan memberikan kesempatan kepada siswa-siswa kita yang memang memiliki kecerdasan di sana gitu ya Pak ya. Jadi ini masih sejalan gitu. Oke, baik. Sekarang udah ada penanya kedua nih Pak, udah mengajukan tangan. Kita persilakan langsung Bu Sukria mungkin. Silakan Bu Sukria. Terima kasih Pak Alex. Mungkin perkenalkan diri juga Bu Sukria, ini dari mana ini? Coba diindikan juga. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dadan, saya Sukria dari SMP Negeri 3 Tualang Pak. Dari Kabupaten Siak berarti Ibu ya? Iya, Kabupaten Siak. Jadi Pak Dadan, yang di sini yang ingin saya tanyakan, yang pertama, tadi kan Pak Dadan mengatakan bahwa modul ajar itu terdiri atas tiga yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah pembelajaran, yang ketiga adalah evaluasi. Di sini evaluasi, kalau yang kita tahu kan evaluasi apabila setelah dilakukan baru kita melakukan evaluasi gitu. Nah, jadi evaluasi yang seperti apa Pak? Apakah evaluasi prediksi evaluasi kita atau seperti apa gitu Pak? Kemudian yang kedua Pak, tentang kami kan kelas 7 baru melakukan kurikulum mereka mengajar Pak. Jika nanti mereka ke kelas 8, apakah proyek mereka ini akan berlanjut atau boleh nggak misalkan kami kan ada proyek Pak, gaya hidup berkelanjutan, teknologi rekayasa, kemudian yang satu lagi kewirausahaan. Jika nanti kami ganti proyeknya, boleh nggak Pak? Misal kami ganti dengan hanya kewirausahaan saja, kemudian dengan gaya hidup berkelanjutan saja gitu untuk kelas 8 Pak. Atau apakah dilanjutkan lagi atau boleh diubah seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Baik, silakan dijawab langsung ya Pak Dadan ya. Boleh. Baik, terima kasih Bu Sukria ya. Untuk evaluasi di kurikulum Merdeka itu ada 3 evaluasi, 3 asesmen. Yang pertama ada asesmen diagnostik, itu yang dilakukan oleh Bapak Ibu ketika pertama kali menemukan siswa-siswi kita di kelas kita kan. Kalau kita di kelas 8, ketika anak kelas 1 naik ke kelas 8, siswa baru buat kita gitu. Nah, kita belum tahu tentang bagaimana gaya belajarnya, bagaimana minat bakatnya. Nah, itu butuh
diagnostik. Tes diagnostik ini agak panjang seperti pembahasannya. Tes diagnostik ini adalah untuk melihat gaya belajar anak, minat bakat, kecenderungan anak dan sebagainya, supaya kita bisa memberikan tadi treatment yang cocok untuk anak gitu. Karena kalau guru salah mendiagnosa anak kan efeknya adalah masa depan anak itu sendiri gitu. Ketika salah memberikan treatment nanti kepada anak, ya efeknya nanti masa depan anak gitu yang akan salah gitu. Nah, yang kedua tes formatif dan tes sumatif. Tes formatif ini tes yang harus dilakukan oleh kita setelah selesai mengajarkan satu tujuan pembelajaran, satu TP. Selesai satu TP kita adakan tes formatif. Tapi tes formatif ini bukan tes yang untuk dilaporkan ke orang tua, lebih kepada untuk evaluasi kita sebagai guru. Ketika kita udah ngajar satu TP selesai, kemudian kita kasih tes ke anak, kemudian bagaimana hasilnya. Kalau ternyata dari 30 anak ternyata 25 belum mengerti. Nah, ini untuk guru nih, untuk feedback, apa nih yang salah dengan saya? Apa salah metodenya, apa salah pendekatannya, salah tempatnya, salah bahan ajarnya. Itu nggak usah dilaporkan. Nah, yang harus dilaporkan ke orang tua itu tes sumatif namanya. Tes sumatif ini dilakukan setelah beberapa TP selesai. Kalau sudah mungkin 3-4 TP selesai, kita adakan tes. Nah, ini bisa jadi alat untuk tes setengah semester sebetulnya kalau mau mengadakan tes setengah semester. Atau tes akhir semester, bisa ngambil dari tes sumatif ini. Nah, yang ada di modul ajar itu rencana tes kita. Kita modul ajar TP-nya ini, langkah pembelajaran seperti ini. Nah, tesnya kita mau ngadain tes yang mana? Mau tes yang sumatif, mau tes yang formatif. Kalau tes sumatif seperti apa, yang formatif seperti apa. Jadi sama kayak RPP dulu gitu. Kita mau ngadain tes apa nih untuk anak-anak, bentuknya seperti apa. Nah, ke bentuk tesnya pun sebetulnya Bapak Ibu tidak di kurikulum Merdeka tidak wajib menggunakan tes tertulis yang berbentuk soal pilihan ganda, uraian dan sebagainya. Bapak Ibu melihat tulisan anak sudah bisa jadi alat ukur tes. Bapak Ibu nanya ke anak juga sudah jadi bagian alat tes. Sampai yang penting Bapak Ibu ketika sudah ngajar paham bahwa anak udah paham nih. Kayaknya anak yang A mah udah paham banget, yang ini belum paham banget, ini sama sekali belum paham. Nah, itu aja udah Ibu sudah melakukan tes sebetulnya gitu. Ketika Ibu berinteraksi dengan anak setiap saat dan Ibu nyuruh anak ke depan presentasi, kan kita bisa nilai tesnya seperti apa. Dan kemudian Bapak Ibu, satu lagi saya yang lupa nih, diferensiasi ya nih. Penting saya sampaikan. Di dalam kurikulum Merdeka ada salah satu khas pembelajaran itu diferensiasi. Jadi diferensiasi itu kalau saya istilahkan jadi ngajar sesuai dengan gaya belajar anak, dengan minat bakat anak gitu. Nah, diferensiasi kan ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk. Nah, kita nih udah tes diagnosa nih. Kita udah tahu bahwa di kaset itu ada anak gaya belajar auditori, ada anak gaya belajar visual, ada yang kinestetik. Nah, minimal Bapak Ibu mengarah ke 3 gaya belajar aja itu. Syukur-syukur sudah bisa sampai ke bisa mewakili bakat anak semuanya ada di kelas gitu. Tapi minimal ke gaya belajar aja dulu. Kita mau ngajarin singkong contohnya. Ada singkong ya kalau di Siak ya? Singkong, tahu ya? Khawatir tidak ada singkong. Kita mau ngajarin singkong ke anak, maka kita karena di kelas kita ada 3 tipe belajar anak, ada anak yang kinestetik, ada anak yang auditori, ada anak yang visual. Maka kita harus menyiapkan 3 bahan ajar yang mewakili ketiga anak itu. Itu namanya diferensiasi konten. Mungkin kita nyiapin karena di kelas itu ada anak yang auditori, kita siapin yang materi yang ketika disampaikan berbentuk suara, mungkin menjelaskan. Ada yang visual, berarti nyiapin nih visualisasinya, mau bawa gambarnya, mau bawa videonya, atau bawa singkongnya sekaligus ke kelas gitu. Nah, ada anak yang kinestetik. Anak kinestetik kan karakternya nggak bisa diem lama. Anak kinestetik nggak bisa Bapak Ibu maksa diem lebih dari 15 menit. Dia pasti nggak mau diem. Maka buat mewakili anak seperti itu, ini gimana biar anak tetap bisa bertahan duduk. Oke, setiap 15 menit Bapak Ibu siapin tarian singkong. Siapin tepukan singkong. Siapkan mungkin nyanyian singkong. Jadi kita ngajar nih 12 menit. Oke, anak-anak berhenti dulu. Kita tepuk singkong dulu. Ajarin tepuk singkong. Itu untuk mewakili anak yang energi untuk bergeraknya kuat gitu, supaya tidak mengganggu yang lain. Itu bentuk diferensiasi. Ketika diferensiasi proses ngajarinnya, ya udah kayak tadi. Ibu mungkin menjelaskan, tunjukkan singkongnya, 15 menit sekali kita berhenti dulu, tepuk singkong dulu, atau tarik dulu singkong dan sebagainya. Produknya di bagian akhir Bapak Ibu nggak bisa lagi kalau oke, anak-anak kita sudah belajar tentang singkong. Sekarang kalian buat puisi singkong. Nggak bisa kayak gitu. Bapak Ibu bisa begini. Kamu yang bisa membuat puisi singkong, silakan buat puisi singkong. Kamu yang suka nari, buat tarian singkong. Kamu yang pintar menggambar, buat gambar singkong. Kamu yang bisa membuat cerita, silakan buat cerita singkong. Kamu yang suka berdrama,
silahkan buat drama singkong. Nanti jadi anak tuh sesuai bakatnya masing-masing, membuat tentang singkong itu gitu. Gimana menilainya? Saya yakin yang namanya guru tahu mana tarian yang jelek, mana tarian yang bagus. Guru tahu mana gambar yang jelek, mana gambar yang bagus gitu. Nah nilainya itu. Jadi kita nggak banding-bandingin. Atau pemberian beda ya nanti nilai gambar dengan nilai tari. Ya mungkin gambar dan tari berbeda tapi nilainya sama. Oh ini bagus nilainya, ini kurang nilainya. Gitu Bapak Ibu, itu penting. Itu evaluasi dalam kurikulum Merdeka. Kemudian tadi satu lagi, apa tadi ya lupa saya lagi. Perubahan ini Pak, perubahan proyek, apakah boleh dirubah setelah 1 tahun? Yang saya pelajari tema itu Bapak Ibu bebas ya, gitu. Tema ini mau dilanjutkan di kelas berikutnya boleh, atau diganti tema yang lain juga boleh. Yang penting dalam setahun SMP itu 3 ya kalau nggak salah proyeknya. Yang penting setahun 3. Ya. Gitu. Bahkan saya di SD kelas 1 dan 4 itu temanya sama, tapi kan prakteknya beda, gitu. Masalahnya beda. Bisa Bu, jadi boleh pakai yang sama, boleh diganti. Baik. Jadi yang ini mungkin boleh saya timpali sedikit ya Pak ya. Jadi tentang penilaian tadi bahwa kalau kita di kurikulum 13 mengenal instrumen, rubrik dengan apanya ya Pak ya, ada kisi-kisinya. Kalau di kurikulum Merdeka ini ada seperti itunya juga enggak Pak? Hal-hal yang biasa kita temukan di kurikulum 13 juga Bapak Ibu masih boleh dipakai itu. Kalau nggak dipakai bagaimana Pak? Ini kan tadi kalau kita menggarisbawahi tadi bahwa dengan adanya diferensiasi dalam pembelajaran itu kita mau mengadakan anggaplah tes formatif saja, bahwa dengan menanyakan langsung saja itu sudah merupakan tes formatif begitu tadi Pak ya, kalau saya tidak salah tangkap ya. Jadi kalau memang seperti itu di modulnya mungkin sudah dituliskan. Di modul sudah ada bahwa tes formatifnya akan ada pertanyaan lisan, kita cantumkan demikian. Berarti di modul itu tidak perlu kita cantumkan lagi di sana bahwa rubriknya ini, ketercapaian jawaban dia yang kita harapkan itu ini sebagai ininya kan Pak ya. Dan instrumennya jelas kita sudah tuliskan di situ tadi Pak ya, bahwa semacam rubriknya itu nggak perlu dilampirkan atau gimana? Yang ideal sih silahkan Bapak Ibu buat biar modul itu bisa digunakan oleh guru yang lainnya gitu. Jadi ketika guru lain menggunakan pun sama pahamnya gitu tentang bagaimana menyampaikan materi tersebut. Jadi untuk rubrik, untuk instrumen dan sebagainya silahkan itu Bapak Ibu sama saja dengan kurikulum Merdeka disiapkan agar materi itu bisa diajarkan oleh orang lain juga selain kita seperti itu. Baik, mungkin udah cukup jelas ini penjelasan dari Pak Dadan ini, luar biasa. Satu lagi kesempatan kita tadi janjinya 3 pertanyaan, ini sudah menunjukkan pukul 15.35, kita masih punya berapa menit lagi. Silakan Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan yang mau ditanyakan langsung dengan Pak Dadan, silakan. Kami kasih kesempatan 1 waktu lagi. Oke, mungkin sambil ini ya Pak Dadan ya, sambil nunggu kawan-kawan ini. Jadi saya juga punya kekhawatiran bahwa tadi dari penyampaian Pak Dadan, ini bukan pertanyaan sebenarnya, minta dijelaskan lagi bahwa tadi misal kita mengajarkan tema tentang singkong, ini sebenarnya saya SMP ya, ini kalau materi yang seperti ini kan mungkin di SD ya Pak ya, tentang singkong untuk anak yang kinestetik, kita mengharapkan bahwa anak ini memaksimalkan kekinestetikannya sendiri. Kita meminta dia untuk menggambar. Nah, apakah ini korelasinya dengan seni? Kan ada seni gitu ya Pak ya, bahwa kecerdasan seninya terbawa di sana. Ini apakah harus diukur juga dalam penilaian kecerdasan seninya ini? Kan kita kan membandingkan nanti gambar anak kinestetik ini, ya bagus gambarnya, apakah itu tidak jatuhnya ke nilai seni nanti, bukan ke diferensiasi kinestetiknya gitu. Nah ini bagaimana ini membedakan antara bahwa nilai itu adalah bahwa dia nilai seni, materinya adalah singkong, dengan bukan yang lain yang kita nilai, begitu loh Pak, maksud saya. Baik, bagaimana? Saya coba ya jawab sesuai dengan yang saya pahami di kurikulum Merdeka. Di SMP kan
gurunya guru mata pelajaran ya. Jadi kalau matematika ya guru matematika, guru bahasa maka karena di kelas kita itu kan berbeda-beda bakat anak gitu ya. Ketika kita guru matematika contohnya, mungkin di kelas tuh sekitar 30% dia punya bakat di matematik gitu. Tapi yang 70%-nya mungkin tidak bakat di sana seperti itu. Nah, itu kalau di sisi bakat. Kemudian dari sisi tadi minat gaya belajar anak gitu ya. Mungkin gayanya ada auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, yang diharapkan di pembelajaran diferensiasi adalah Bapak Ibu bisa mewakili semua gaya belajar anak, kemudian anak semua punya hak untuk mendapatkan materi sesuai dengan gaya dia sendiri seperti itu. Maka ketika kita menyampaikan materi matematika, si pemahaman anak tentang matematika itu bisa terukur dengan diferensiasi produknya gitu. Kalau anak matematiknya mungkin ketika ini sebetulnya lebih kepada bagaimana kita menyiapkan bahan ajar yang di bagian terakhir itu bisa menggambarkan kemampuan anak tentang materi yang kita ajarkan. Bisa nggak nih materi matematika ini di bagian akhirnya untuk anak yang kinestetik atau nggak bagian akhir ketika kita menyampaikan materi pelajaran untuk anak matematik supaya tidak jenuh dengan cara kita ngajar yang auditori dan visual, kita bisa ubah jadi apa gitu contohnya. Nah ini lebih kepada kreativitas Bapak Ibu tentang bagaimana mewakili anak itu supaya kan selama ini kita cenderung memaksakan anak untuk menghadapi satu gaya belajar aja gitu. Guru menjelaskan gitu tuh, anak-anak dipaksa untuk mendengarkan semuanya. Padahal ada anak yang visual itu nggak bisa mendengarkan saja gitu, dia harus melihat. Atau anak yang punya gaya belajar auditori nggak bisa dipaksa untuk melihat terus karena ada gaya anak yang buat dia cukup mendengar gitu. Bahkan kalau dia melihat kadang dia malah jadi bingung ketika melihat gurunya nggak mau diem ke sana kiri bolak-balik kayak gitu, membuat jadi pusing buat dia gitu. Nah, bagaimana kita bisa membuat bahan ajar yang bisa mewakili mereka semua? Memang yang paling bisa tuh anak yang kinestetik gitu. Bagaimana supaya mereka bisa bertahan lama dalam kelas. Dan itu sebetulnya tidak harus dengan materi, contohnya materi penjumlahan yang disampaikan ke anak, maka senamnya harus senam penjumlahan. Kemudian nyanyi harus nyanyi penjumlahan. Itu kalau memang bisa silakan. Tapi kalau enggak, Bapak Ibu bisa pakai ice speaking gitu ya, yang membuat anak yang nggak mau diem lama tuh bisa terwakili dulu energinya, tersalurkan dulu gitu energinya supaya dia mau bergerak dulu gitu. Syukur-syukur bisa nyambung nih dengan materi yang kita sampaikan. Nah, nilai kita fokus ke mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu gitu. Kalau matematika ya kita menilai matematikanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu bahasa ya menilai bahasanya. Tapi kita bisa catatan. Kalau anak ini mah matematika kalau toh kayak gitu kayaknya nggak bisa maksimal, tapi kalau dikasih dengan gaya dengan nyanyian atau dengan apa jadi catatan khusus tuh, itu bisa kita kasih ke guru yang lain nanti. Guru musik nih, anak ini mah nih ke musikanya agak bagus nih, matematika pun dia mah kalau pakai musik juga kayaknya mudah bisa. Nah itu jadi catatan khusus buat guru-guru yang mata pelajaran yang lainnya. Nah kalau di SD kan memang satu guru ya untuk semua pelajaran, jadi itu bisa dia sendiri mengkolaborasikannya gitu. Nah di SMP bisa jadi terjadi itu saling berbagi informasi tentang satu anak. Begitu. Baik, luar biasa. Ini sedikit informasi kepada peserta yang ikut webinar hari ini. Nih link absensinya udah ada di kolom chat ya, udah disebar sama Bu ini. Baik, jadi kalau boleh kita sambung lagi nih Pak Dadan ya, sambil menunggu pertanyaan kalau ada pertanyaan dari kawan-kawan ini lagi. Bahwa memang sebagai guru mata pelajaran kalau untuk tingkat SMP SMA kita memang harus berlapang hati dengan anak-anak yang memiliki gaya belajar yang mungkin anggaplah saya ini ya, saya sendiri mencontohkan diri bahwa saya ini adalah guru IPA yang lebih fokusnya dulu adalah fisika. Dengan anak-anak yang kinestetik mungkin saya memang harus berlapang hati, mungkin segitulah penilaiannya ke dalam, segitulah nilai yang memang wajar untuk dia, kan gitu ya. Kita nggak boleh membanding-bandingkan, kita nggak bisa memaksimalkan mungkin kognitifnya, kita bisa memaksimalkan psikomotornya dengan gaya dia yang kinestetik tadi. Mungkin seperti itu Pak Dadan ya. Iya betul, saya pernah diskusi dengan teman yang ngajar SMK. Dia bilang kan SMK tuh udah kejuruan ya, jadi anak tuh udah ngambil jurusannya ini gitu. Tapi faktanya anak yang jurusan tersebut tidak semua anak juga kelihatan berbakat di situ gitu. Nah ini saya jawab karena memang kan hari ini juga pendidikan kita tidak berbasis bakat anak gitu. Banyak anak yang masuk ke jurusan tertentu hanya karena disuruh orang tuanya, ikut-ikutan temennya gitu. Sekolah pun tidak mengadakan tes bakat anak itu sendiri gitu. Makanya akhirnya jangan heran ketika anak jurusan ini tapi dia nggak menguasai materi itu. Bahkan jangan itu,
kita hari ini di Indonesia kebanyakan banyak yang memegang profesi yang bukan bakatnya gitu. Tukang bikin bangunan aja itu kan beda-beda. Ada yang bikin bangunan rapi gitu, tapi ada juga yang merasa rapi padahal kalau kita nilai jelek. Itu berarti jelek kinestetiknya tuh. Gak bisa mengkoordinir gerakan tangannya gitu, buat dia merasa udah bagus padahal enggak. Nah, itu memang fakta hari ini di lapangan. Kalau SMP mending sih, kan belum berjuruskan gitu ya. Masih kayak di SD setiap anak mempelajari sebuah mata pelajaran. Cuman memang gurunya harus berlapang dada. Karena kalau anak bukan bakatnya, tugas kita hanya lebih kepada memaksimalkan bakat dia tentang matematikanya gitu. Nggak bisa maksa untuk sama dengan anak yang memang bakat matematik gitu. Ini catatan ya, biar kita nggak maksa anak harus matematiknya bagus semua gitu. Baik. Baik, Pak Dadan, luar biasa sekali nih pencerahan dari Pak Dadan, materinya juga luar biasa. Saya sendiri juga merasakan ini, teman-teman ini mungkin satu rasa dengan saya bahwa banyak yang menjadi ilmu-ilmu baru bagi kami ini, rekan-rekan gurunya Pak Dadan ini, rekan-rekan yang mungkin belum pernah bertatap muka secara langsung, namun kita memang satu rasa bahwa kita adalah guru pendidik yang bahwa kata Pak Dadan tadi, kalau kita main-main maka kita main-main dengan nasib bangsa gitu ya Pak Dadannya, itu yang saya kutip tadi. Bapak Ibu, ini mengingat waktu juga kita sudah masuk ke waktu zuhur, saya bertanya dulu ke Bu Rini, izinkan saya kepada Ibu Ketua MGMP IPS, apakah ada apanya lagi rangkaian acara yang kita apai lagi Bu Rini? Udah ini ya. Oh, oke. Baik, Pak Dadan mau ada ditambahkan? Baik Bapak Ibu semuanya, mungkin terakhir dari saya. Jadi sekali lagi bahwa profesi inilah profesi yang istimewa. Siapapun kita yang sudah memilihnya, mari fokus pada profesi ini. Nasib pendidikan kita ke depan ada di tangan kita semuanya. Dan masalah pendidikan kita di Indonesia ini bukan masalah tentang sarana prasarana, bukan masalah tentang bahan ajar, bukan masalah tentang kurikulum. Kita bisa belajar dari film Laskar Pelangi, walaupun itu sebuah film, tapi kita bisa melihat bahwa sekolah yang gedungnya seperti itu, kurikulumnya pun mungkin membuat sendiri, nyaris tidak terlihat bentuk sekolahnya, tapi bisa menghasilkan anak-anak yang luar biasa. Karena satu kuncinya itu masih ada cinta, dedikasi, dan totalitas. Jadi masalah pendidikan kita hari ini adalah masalah itu. Masalah cinta, dedikasi, dan totalitas. Bagaimana kita betul-betul mencintai profesi ini, bagaimana kita betul-betul memberikan semua energi kita untuk profesi ini, dan bagaimana kita memberikan totalitas waktu dan segala yang kita miliki untuk profesi ini. Sudah terlalu banyak kenikmatan yang kita dapatkan dari dunia pendidikan, apalagi yang sudah ASN, dapat gaji, sudah sertifikasi dan sebagainya. Jangan sampai apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan keringat yang kita keluarkan. Satu hal yang kita khawatirkan, hilangnya keberkahan dari apa yang kita dapatkan bisa mendatangkan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan kita. Insya Allah kita optimis dengan melihat teman-teman yang luar biasa seperti ini, bahwa pendidikan kita ke depan akan menjadi pendidikan yang terbaik. Saya bermimpi besok lusa kalau saya meninggal, saya sudah bisa melihat Indonesia sudah menjadi negara yang penuh dengan dedikasi guru-guru dan anak-anak yang luar biasa. Terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau banyak yang tidak berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang penuh dengan keberkahan kita semuanya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dadan, luar biasa sekali. Statement pembuka dan statement penutupnya, materinya juga luar biasa. Saya juga mohon undur diri, Bapak Ibu MGMP IPS, komunitas MGMP IPS yang diketuai oleh Bu Rini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada pada diri saya. Semata-mata itu adalah kelemahan saya sebagai manusia. Saya tutup juga acara webinar kita hari ini. Silakan diisi link absennya yang sudah disebar tadi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadan. Sama-sama Alek, Bu Rini. Terima kasih banyak Pak Dadan. Terus Ibu Kak Dadan ya. Alhamdulillah ada banyak pikiran buat kami.